Wa faraiduhu arba'atu asya'. Dan kewajibannya ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Dan niatnya tayammum bukan seperti niatnya wudu. Sebagian para ulama kita enggak membolehkan mengatakan nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Kalau niatul wudu boleh. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala itu enggak disahkan. Karena tayammum bukan mengangkat hadas seperti wudu, tapi pengganti daripada wudu. Dia enggak punya kekuatan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, tapi mengganti posisi wudu ketika uzur. Ketika uzur baik kemarin dengan sebab-sebab tayammum, tidak adanya air, sakit atau airnya dibutuhkan, maka tidak dinamakan dia pengangkat hadas. Diganti dengan ulama dengan nawaitu istibahah. Aku niat yang membolehkan aku. Nah, di sini niatul istibahah dibagi 3 oleh ulama. Niat istibahah fardhus shalah. Kalau kita katakan fardhus shalah, maka boleh melakukan sholat wajib aini 1 kali dan wajib kifayah, jenazah, dan seluruh sunnah-sunnah. Seluruh sunnah-sunnah, baik itu sholat atau sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita niatkan nawaitu istibahata fardhis shalah. Yang kedua niatnya di bawahnya, nawaitu istibahatas shalah atau naflas shalah. Aku niat yang membolehkan aku sholat sunnah. Maka ia tidak boleh melakukan dengan tayammum tersebut daripada niat sholat fardu ain. Yang boleh hanya sebagian ulama memasukkan jenazah ke dalam nafil. Jadi dibolehkan jenazah. Kemudian sholat sunnah. Begitu juga yang di bawah kadar sunnah, ya, misalnya zikir, baca Quran, itu dibolehkan kalau kita niatnya sholat. Semua yang di bawah kedudukan sholat dibolehkan. Tapi fardus sholat ainiyah tidak. Sholat yang fardu ain tidak dibolehkan kalau kita niatnya nawaitu istibahata as-shalah. Kemudian di yang terakhir nawaitu istibahata sunnah muayyanah kadzikrin atau huduri majlis ta'lim atau qiraati Quran. Kalau kita tentukan aku niat yang membolehkanku zikir, yang membolehkan aku baca Quran, yang membolehkan aku masuk ke majlis ta'lim, itu hal-hal yang di bawah sunnah. Nah, itu tidak boleh melakukan sholat sunnah apalagi sholat wajib. Hanya melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam niatnya. Kenapa begitu kata ulama? Karena memang tayammum harus pada waktunya. Kalau kita belum sholat fardu, belum masuk waktu fardu, nggak bisa kita sholat. Begitu juga sholat sunnah, belum masuk waktu sholat sunnah, nggak bisa kita tayammum. Maka apa? Untuk keluar dari waktu-waktu yang ditentukan di dalam sholat, seperti zikir atau sholat sunnah yang tanpa waktu, perlu bagian daripada niat yang lain yang membolehkan dia untuk melakukan hal-hal sunnah yang lain. Maka dibagi ulama. Kalau fardu ain hanya 1 waktu saja tayammum itu digunakan, tapi boleh melakukan dengan tayammum yang satu itu dengan niat yang satu fardun kifayah, kemudian nawafil, semuanya hal-hal yang disunnahkan. Kemudian derajat yang keduanya, kalau kita hanya niatkan sholat sunnah, maka yang dibolehkan hanya sholat sunnah dan hal-hal yang di bawah kedudukan sholat sunnah.
Termasuk dari niat fardhu shalah at-tawaf, kata ulama, boleh karena fardhu ain. Apalagi Jumat, khilaf di dalam masalah khutbahnya, apakah setiap khutbah harus tayammum? Ibn Hajar mengatakan iya, Ibn Ramli mengatakan enggak, cukup, karena Jumat itu satu fardu. Kata Imam Ibn Hajar enggak, dua-duanya adalah kewajiban fardu ain. Khutbahnya fardu ain, yang pertama, khutbah kedua fardu ain, sholatnya juga fardu ain, dibagi oleh Ibn Hajar. Tapi kalau memakai satu tayammum untuk semuanya dengan pendapat Imam Ramli, dibolehkan. Kemudian yang terakhir, untuk hal-hal sunnah biasa, baca zikir, baca Quran. Kalau kita nggak punya wudu nggak boleh, pakai tayammum boleh. Kapan waktu? Ya ketika kita mau baca. Jangan apa? Niatnya fardu. Kalau niatnya fardu nggak dibolehkan karena belum masuk waktunya. Belum masuk waktu fardunya. Salat fardu ada waktu-waktunya, salat sunnah ada waktu-waktunya. Sedangkan baca Quran bebas, zikir bebas, hadir majelis talim bebas, masuk masjid bebas. Nah, untuk hal-hal sunnah seperti itu kita ganti dengan niat nawaitu istibahata. Tentukan apa yang kita mau lakukan, qiraatul Quran, hudurul majlis ta'lim, atau qiraat dzikir, terserah kita dengan sunnah yang ingin kita lakukan. Maka di situ ada tiga derajat niat. Yang pertama, niat untuk fardu ain. Yang kedua, niat untuk sunnah salat, masuk di dalamnya al janazah. Ulama, jenazah dimasukkan ke dalam sunnah, salat sunnah. Kalau kita niatkan sunnah, boleh juga melaksanakan salat jenazah. Yang ketiga adalah hal-hal yang di luar salat sunnah, yang di luar salat sunnah daripada hal-hal sunnah. Nawafil biasa, bukan salat, nawafil biasa. Apa aja? Termasuk ketika seseorang ingin menggauli istrinya, kan nggak boleh kalau dalam keadaan kita dalam keadaan janabah. Gimana kita menggauli istri kita? Harus dia mandi dulu, mandi hadas besar. Dengan apa? Nggak ada air, dengan tayammum. Tayammumnya dibolehkan untuk berkali-kali hubungan. Sebagian pendapat mengatakan udah cukup satu kali tayammum untuk berkali-kali hubungan dengan istrinya. Itu hal di luar yang wajib, hal di luar sholat sunnah, itu yang ditentukan tadi. Begitu juga baca Quran, begitu juga zikir. Itu jadi tiga maratib niyah fit tayammum. Salatu maratib niyah fit tayammum. 3 derajat atau urutan niat tayammum. Kalau niatnya fardhu shalah untuk satu fardu ain dan seluruh hal-hal sunnah dan sholat sunnah, seluruh sholat sunnah dan hal-hal sunnah, dengan niat nawaitu istibahata fardhu shalah. Tapi ingat tadi, tapi tidak bisa dilakukan kecuali sudah masuk waktu fardunya. Harus dilakukan sesuai masa waktu fardunya. Kemudian kedudukan yang kedua, nawaitu istibahata naflas salah atau salah aja. Nawaitu istibahatas salah. Aku niat untuk hal yang membolehkanku salat. Maka apa? Salat sunnah seluruhnya boleh. Kemudian masuk di dalamnya juga jenazah dan hal-hal yang di bawahnya dari hal-hal sunnah selain salat. Baca Quran, zikir. Itu kalau kitanya rajin, misal wudu tayammum untuk sholat duha, tayammum untuk sholat qobliyah, tayammum untuk sholat ba'diyah. Tapi ba'diyah dan qobliyah masuk ke dalam sholat fardu. Kalau kita niatin udah masuk. Kalau kita niatinnya untuk sholat fardu sebelum batal, bisa kita pakai itu tayammum dengan niat sholat fardu, qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau sudah batal, tayammum lagi buat qobliyahnya, tayammum lagi buat ba'diyahnya. Kemudian yang terakhir,
derajat yang paling rendah dari hal-hal sunnah biasa selain sholat. Yang termasuk fardu ain tadi tawaf. Begitu juga khutbatul Jum'ah. Khutbatul Jum'ah termasuk daripada fardu ain. Kita nggak bisa menyebutkan sunnah biasa. Nawaitu istibahata salatul Jum'ah atau nawaitu istibahata khutbatul Jum'ah. Niatnya sama dengan fardu ain dia. Boleh kalau Imam Ramli mengatakan dengan satu tayamum untuk 2 khutbah, tapi tidak apa, sholatnya mesti tayamum lagi. Tetap Imam Ramli tayamum lagi, khutbahnya aja. Karena satu khutbah dianggapnya dengan manzilatul rakaatain. Imam Ramli mengatakan. Ibn Hajar enggak, mengatakan khutbah tetap sekali khutbah tayamum, 2 kali khutbah tayamum kembali. Begitu juga sholatnya, jadi 3 kali kalau Ibn Hajar. 3 kali tayamum di dalam khutbah Jumat dan sholat Jum'ah. Itu di dalam masalah yang berkaitan tentang niat tayamum. Jadi enggak disahkan niat nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tayamum bukan mengangkat hadas. Kedudukannya tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan najis. Beda dengan wudu. Kalau wudu dia mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas dia, tapi hanya sebagai pengganti wudu. Pengganti wudu di dalam membolehkan seseorang untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Itu tayamum.